Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka. Sekarang saya atau publik mau tahu benar nggak ada perjanjian KPU dengan Alibaba misalnya. Viral pro kontra terkait Sirekap KPU yang diduga memainkan peranan penting dalam memanipulasi suara pemilu. Akhirnya KPU mengakui bahwa pengadaan klub Sirekap bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok Cina Alibaba. Perjuangan kita belum selesai. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Waktunya perubahan. Ini dokumen yang menurut termohon dikecualikan, hadirkan ke persidangan ini. Saya mau PPD-nya tunjuk ini dikecualikan. Apakah segitu banyak dokumen Barkes itu semuanya dikecualikan? Tunjukkan sama saya. Betulkah seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik nggak bisa tahu? Benar nggak ada kontrak terkait pengadaan server ini? Berapa nilainya? Kepada siapa? Sampai kapan kontrak itu berlangsung? Berapa lama? Di mana kontraknya dilaksanakan? Saya mau tahu itu, maka saya minta dokumennya dihadirkan ke persidangan. Berkenaan dengan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan oleh KPU pada pemilu 2024 terus jadi sorotan. Hal itu berkaitan dengan sering terjadinya keanehan, ketidaksesuaian formulir C hasil TPS dengan yang ada atau yang diinput di Sirekap. Bahkan cenderung menggelembungkan suara pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Oleh sebab itu, pakar IT membongkar keanehan Sirekap itu dan diduga server Sirekap ada di luar negeri dan terhubung dengan server perusahaan milik Alibaba, perusahaan asal Tiongkok Cina. Dugaan adanya hubungan antara Sirekap dengan perusahaan Cina mulai terbongkar. Terbaru, pengakuan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba terkait pengadaan dan kontrak komputasi awan atau CLUD untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan oleh KPU selama pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN dan KPU di kantor Komisi Informasi Pusat atau KIP Jakarta. Perwakilan dari KPU, Lukman Hakim, mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan pihaknya dengan Alibaba. Itu disampaikan oleh Lukman saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Komisi Syawaluddin. Ini berkaitan dengan pengadaan apa sih sebenarnya? Tanya Syawaluddin pada Rabu 13 Maret 2024 sebagaimana dikutip dari gelora.co. Pengadaan CLUD Sirekap KPU bekerja sama dengan Alibaba. Iya. Kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang dimohonkan kepada KPU karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Yakin akhirnya menyengketakan KPU ke KIP. Kendati demikian, dalam sidang tersebut KPU menyimpulkan bahwa permohonan Yakin soal kontrak dengan Alibaba merupakan informasi yang dikecualikan. Berkenaan dengan hal itu, anggota Majelis Komisi Rospita Vici Faulin lantas mencecar KPU soal maksud dari informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa oleh badan publik seperti KPU. Bagi KPU, dokumen kontrak pengadaan itu berbahaya untuk diungkap ke publik karena di dalamnya memuat kerangka acuan kerja atau KAK dan data pribadi. Namun Rospita menilai KAK dan data pribadi hanya merupakan salah satu bagian isi kontrak. Ia menegaskan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2021 menyebutkan dengan jelas bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang terbuka
serta wajib sifatnya untuk diumumkan secara berkala. Kalau mengacu lagi ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka, sambung Rosvita. Menurutnya, dokumen kontrak pengadaan tersebut merupakan bukti yang dapat ditunjukkan KPU ke publik bahwa lembaga tersebut benar-benar menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Alibaba. Lebih lanjut, Rosvita menyebut dokumen pengadaan barang dan jasa badan publik yang merupakan informasi terbuka itu mencakup sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai akhir. Karena tidak kunjung mendapat jawaban yang memuaskan, Majelis Komisi meminta KPU untuk menghadirkan dan menunjukkan bagian mana pada dokumen pengadaan kontrak dengan Alibaba yang dikecualikan pada sidang berikutnya. Jika tidak, KIP bakal melakukan pemeriksaan setempat. Betulkah seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik tidak bisa tahu? Benar gak ada kontrak terkait pengadaan server ini? Berapa nilainya? Kepada siapa? Sampai kapan kontrak itu berlangsung? Di mana kontraknya dilaksanakan? Saya mau tahu itu, tandas Rosvita. Sementara Ketua Yakin, Ted Hilbert, mengaku tidak puas dengan jawaban KPU yang dinilainya irasional. Jika khawatir bakal diretas, Ted mengatakan KPU boleh saja menutup informasi terkait keamanan siber yang sensitif saat memberikan dokumen kontrak pengadaan dengan Alibaba. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa lokasi server KPU penting untuk diketahui di tengah kontroversi yang timbul di masyarakat. Di masyarakat umum adalah klaim server ada di Cina, di Prancis. Kami sendiri sudah melakukan analisis dan kami bisa melihat bahwa banyak alamat IP terkait infrastruktur KPU ada di Singapura, terang Ted. Jadi jelas ada berbagai alat keamanan siber atau server di Singapura itu terkait pelanggaran hukum atau potensi pelanggaran hukum. Jadi bagi kami informasi itu sangat penting, pungkasnya.